Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Sekarang aku bacain untuk zodiak. Ada ketertarikan aku bacain zodiak Aries ya. Oke. Seperti proses dari pembuatan videonya ini ya. Itu sesekali HP aku jatuh dan pintuku terbuka terus ya. Jadi di sini ada kalian yang kok ditiup. Di sini kalian ya hati-hati, jangan terlalu untuk hari ini ya, nggak dibuka hatinya ya, ditutup hatinya untuk siapapun itu, untuk mantan kamu ataupun siapapun yang sudah tidak berkomunikasi saat ini ya. Kadang ada perjalanan ya, perjalanan mungkin sebetulnya sudah dulu dia ada yang suka sama kamu ataupun siapapun yang suka sama kamu itu dulunya pernah suka banget sama kamu ya. Tapi ada media-media kayak ada media yang mungkin kamu pernah dikasih makanan kali ya sama seseorang itu ya. Kamu inget terus, atau pas lagi minum dia tiupin sesuatu ke minumannya kamu. Hati-hati. Oke, Aries ya. Di sini ada seorang emperor. Si emperor yang nggak mau kehilangan kamu. Tahu nggak si emperor itu apa? Si emperor tuh cowok atau cewek yang ngedominasi kamu, yang ngatur kamu, yang dia seenaknya sama kamu, dia bolak-balik pergi gitu ya, tanpa ada kabar, terus datengin kamu, terus mendominasi kamu. Coba kalau ada yang memang sama energinya yang mendominasi kamu di sini, coba kalau komentar di kolom komentar. Ada nggak yang mendominasi kamu di sini? Ya. Nah, terus seseorang ini tuh nggak mau ya kamu dimiliki oleh siapapun kecuali sama dia. Karena yang aku rasakan di sini ada energi tentang kebersamaan yang begitu sangat membahagiakan. Sampai sekelilingnya kamu tuh banyak yang iri ya sama kedekatannya kamu. Gitu. Nah, sekarang dia udah nggak sama kamu ataupun sebelumnya pernah sama kamu tuh dia melakukan meditasi gitu. Supaya bisa mendapat kamu. Dia ingin bahagia sama kamu. Tapi niatnya baik sih. Dia ingin bersama dengan kamu tuh kayak dia ingin bisa punya keutuhan, kebahagiaan, punya anak dari kamu gitu, ada di sini ya. Oh my god, ini hubungannya tentang spiritualitas ya. Kedekatan emosionalnya kamu tuh tentang kebangkitan spiritualnya ini berasal dari perasaan cinta. Karena ada rasa cinta di antara keduanya, kamu tuh bangkit dua-duanya ya, spiritual kamu tuh mulai naik ya. Nah, dan mulai juga ada di sini perasaan yang membahagiakan, ada keberuntungan, ada the ten of pentacles ya, sama-sama tuh sama-sama sayang, sama-sama cinta ya. Ya, kamu target di masa lalunya dia itu ya, ataupun kamu pernah juga ada perasaan yang suka sama dia itu gampang-gampang aja, ngalir aja. Ini ketika misalnya dia lagi sama yang lain tuh rata-rata aja, datar gitu, tapi pas ada sama kamu tuh bener-bener gairahnya muncak banget. Karena sih hubungan spiritual mah gampang untuk deket, karena nggak ada kebencian di antara keduanya. Itu yang bisa membedakannya, soalnya ini benar-benar murni ya, dari hati gitu, bukan dari obsesi. Tapi kadang-kadang salah satunya ada yang sedang di circle-nya obsesi, masih ada sesuatu hal karena lingkungan, jadi ada getaran duniawi gitu, ada ya. Jadi makanya hati-hati untuk hubungan spiritual, twin flame atau apapun itu harus kuat iman ya, bisa menjaga kebersihannya diri kamu, itu aja. Karena kalian berdua mah ya, hubungan spiritual mah ya selalu diikuti oleh semesta. Jadi kalau kalian berdua kemana-mana selalu dimudahkan oleh alam semesta, ada campur tangan takdir.
tidak akan pernah ngerasa kesusahan gitu, kesedihan, atau tidak akan merasakan satu kekurangan gitu. Nggak lama kemudian itu fase-fase di mana ada rezeki gitu ya. Walaupun sedikit itu bisa membuat kamu bahagia bersama dengan orang itu, ataupun dia bersama dengan kamu ya. Nah makanya ini adalah satu kebahagiaan. Saya lihat kartunya kebahagiaan ya di antara kalian berdua sih sebetulnya ya. Dia nggak akan bisa bohong kalau sama kamu tuh bahagia, dan kamu juga nggak bisa bohong sama dia itu bahagia. Ya ada target gitu ya. Soalnya dia itu semenjak sama kamu, ataupun bisa sebaliknya, kamu tuh lebih spiritual gitu. Tapi pada saat tidak bersama ya, spiritual ya. Tapi ketika pada saat bersama itu ada kebahagiaan. Jadi kalian bisa membedakan waktunya ya. Jadilah seorang manusia yang di sini penuh dengan kebaikan-kebaikan gitu, tapi juga tahu waktu ya. Karena spiritual itu bicara tentang satu kenyamanan gitu ya. Ada ketenangan jiwa di antara keduanya ketika kalian bersatu. Tapi ada salah satu di sini yang punya spiritualitas yang baik ya. Gitu. Kalau yang tinggi-tinggi itu belum sampai di sana, tapi minimal ada di tengah-tengah ya. Ada mulai kesadaran gitu. Nah, di sini ada The Hermit gitu ya. Salah satu di antara kalian ini ada yang nanti akan membimbing seseorang tersebut ke jalan yang bercahaya. Ada cahaya di antara salah satu di sini yang menerangi hati gitu. Jadi mereka para twin flame nggak bisa benci. Bahkan sekalipun tidak berjodoh ya. Gitu, karena akan selalu terhubung satu sama lain, seperti adik dan kakak gitu ya. Selalu khawatir dan cemas akan posisi masing-masing di luar. Karena salah satu jika ada terjadi urgent, kembaran jiwa itu akan memberikan sinyal. Tapi di sini akan ada satu si penyelamatnya. Gitu, karena si spiritual yang belum terbentuk dari twin flame-nya yang masih proses, itu sebetulnya dia itu lemah. Jadi kalau misalnya yang lemah ini ya, yang belum kuat imannya, akan nempel ke yang kuat imannya untuk supaya bisa saling memberikan pencerahan kayak gitu. Ada pengalaman dari satu hal di dalam jiwa seseorang itu untuk dikaji oleh si spiritualnya ini gitu. Dan itu hubungan itu normal ya, karena saling menjaga, menghormati, ada kedekatan secara unsur rohaniah gitu ya. Jika misalnya kalian belum sanggup untuk mengetahui semua tentang isinya, lebih baik mundur dulu, karena perlu waktu ya, ada space. Karena si space ini biasanya nanti akan hadir di satu momen yang masuk ke wilayah semestanya, pemikirannya seseorang itu ataupun pemikirannya kamu. Nanti alam pikiran akan membawa dia menjelaskan banyak hal ya, tapi hatinya ada di kamu, di orang yang nonton video ini. Pasti kalian punya spiritual yang cukup kuat di sini ya gitu, ada kedekatan gitu ya. Nah makanya ada di antaranya seseorang yang lemah tersebut itu tidak mau kehilangan kamu tuh, karena ketika dengan kamu dia merasa kuat, merasa ada kekuatan yang tiba-tiba terbentuk dalam jiwanya gitu, ada kepercayaan ya gitu, ada satu pengendalian gitu. Kamu bisa mengendalikan orang tersebut dengan baik gitu ya. Jadi kamu tolong si twin flame-nya kamu ini yang emang sayang sama kamu, baik sama kamu ya, yang baik tapi yang sayang ya sama kamu ya. Nah ini ada pengaruh yang bagus buat dia dari kamu gitu. Tapi tergantung nih kamu sebetulnya sanggup sabar atau tidak dalam menjalankan semua rute, siklus, dan tugas kamu sebagai seorang manusia yang bertanggung jawab atas diri kamu sendiri, keluarga kamu, dan kamu punya tugas untuk menyayangi seseorang itu yang takdirnya itu bisa luluh sama kamu kayak gitu ya. Tapi di sini ada kebijaksanaan. Kenapa? Profesional kamu orangnya gitu. Kamu tidak memaksa. Kalaupun misalnya dia mau kembali, kamu akan menerima dengan baik tanpa melihat kesalahannya. Karena kesalahan yang dia lakukan itu sebagai proses pembentukan kedewasaan jiwanya dia supaya lebih kuat. Karena ada juga jiwa tua di dalam diri dia yang belum kebongkar, yang kamu yang bisa bongkar semua.
kayak gitu ya. Nah, ini masuknya ke ranah emperorisasi. Jadi dikte ya orangnya, pendikte, penyerang, bawel, arogan ya, mudah tersinggung. Itu kan sebetulnya file-file yang harus kamu bersihkan dengan sifat kamu yang penuh dengan kebaikan tersebut ya. Tapi tergantung ke kamunya dulu nih, kamunya kuat atau tidak gitu ya. Karena si twin flame ini biasanya itu nanti akan mengikuti si twin flame yang bagusnya gitu. Jadi ada nih fase yang udah terbentuk si twin flame yang sama-sama baik, sama-sama penyayang gitu ya. Itu memang dia udah punya alat di dalam dirinya yang sudah bisa menetralkan isi jiwanya nih. Kalau yang belum proses itu ya kalian harus sabar. Oke. Sabar. Ya. 9 kartu, tapi harusnya 10 kartu, 9 kartu udah aku mulai klarifikasi. Tapi mungkin ada keberuntungan di dalam kalian angka 9. Ya. Oke. Dari 10-nya ada desan. Ya. Ini bagus banget. Bener deh. Ya, Aries bagus banget nih hari ini. Benar-benar deh. Ada desan, kamu menyinari dia dan dia juga menyinari kamu. Mau gak mau ya saling menyinari. Orang mau ngeburuk-burukin dia, kamu gak bisa. Kamu gak akan terima. Dan kamu diburuk-burukin sama orang lain, dia gak akan terima. Seperti itu contohnya. Proses-proses ini itu ada di dalam jiwa masing-masing. Dan dia juga gak tahu, kamu juga gak tahu kenapa. Jawabannya why, gede banget ya. Tanda tanya besar kan. Seperti itu. Karena ada desan, ada ketulusan. Ketulusan tidak pernah berbicara tentang kebencian. Ya. Ketulusan tidak pernah bicara tentang pendendam. Tidak ada dendam di antara ketulusan. Ya, ada ketulusan, ada jiwa tua, ada jiwa muda bersatu ya. Sama-sama punya kekuatan tersendiri, ya. Nah, namun di sini the bottom of the deck ya, ada kesalahan yang dia lakukan sama kamu. Gitu. Ini proses. Dia pergi, tapi sendiri sih perginya ya. Pergi sendiri tapi badannya masih mulai mau bergerak, tapi wajah masih ke kamu. Itu ya. Seperti itu. Sekuat apapun juga hubungan spiritual, sebesar apapun juga keegoisannya gitu. Hatinya tidak pernah bisa terlepas dari nama kamu. Ataupun kamu juga sama seperti itu ya. Mungkin kamu bisa pergi, tapi hati kamu masih sama dia, tapi kamu gak bisa benci. Seberat apapun kasus yang dia lakukan terhadap kamu gitu ya. Itu bagian dari pencetak sejarahnya kamu ke depan gitu. Karena apa? Orang itu perlu dibenci dulu, ataupun misalnya perlu diganggu dulu, perlu dikaji dulu. Seperti emas yang digosok lama-lama juga akan berkilau, harganya lebih mahal. Jadi ketika kamu disakiti, kamu akan berkilau ya warnanya, emasnya itu karatnya ya bertambah. Kelihatan karatnya berapa gitu kalau sudah digosok ya, proses ilmiahnya gitu. Nah, disitulah bentukannya akan terlihat oleh orang itu, dan orang itu akan tersadarkan bahwa ini adalah ikatan jiwa buat dia ya. Nah, terlepas dari jodoh atau tidak, ini proses yang akan dia lewati dan lalui, dan kamu akan tetap menjadi manusia yang seutuhnya dikenang baik sama dia. Makanya di sini dia tidak pernah mau kehilangan kamu gitu. Kalau kamu sih bebas-bebas aja, karena kamu positif, orangnya positif thinking ya, positif area di dalam dirinya kamu gitu. Spiritual connectionnya ini, spirit guide-nya kamu gak pernah melarang dia untuk melakukan apapun di belakang kamu. Itu cerdasnya, hebatnya kamu di sini, titik terkuatnya di sini. Ya, karena kamu memang udah melangkah di kebangkitan jiwa sebelumnya juga, sebelum ketemu sama orang ini. Jadi kamu sudah bisa menstabilkan diri gitu ya. Jadi ketika dia nggak sama kamu, dia nggak akan stabil, karena kestabilannya ada di kamu. Kamu sudah bisa menstabilkan diri kamu. Ketika kamu bisa menstabilkan orang lain, artinya kamu sudah bisa kuat mengendalikan kestabilitasannya kamu gitu. Seorang penyembuh itu nggak akan bisa sembuhin orang ketika dia belum bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi kalau orang yang sudah bisa menyembuhkan dirinya sendiri, siapapun yang di circle-nya kamu sakit, kamu bisa nyembuhin dia dengan berbanyak teknik, dengan berbagai teknik ya. Teknik visual ataupun non visual. Seperti itu. Nah, kamu diberikan cobaan, kesabaran akan ditambah. Jadi ketika musibah datang itu, Tuhan sudah menitipkan 60% kesabaran. Gak mungkin ada musibah orang itu gak dititipin kesabaran sama Tuhan yang Maha Kuasa ya. Karena apa? Jika tidak dititipkan kesabaran 60%, akan terjadi apa di Indonesia, termasuk seluruh dunia? Setiap orang
ya, non muslim dan muslim semua diberikan kesabaran dilebihin 60% dari 50% supaya apa? Supaya kamu cepat bangkit. Oke. Supaya kamu cepat bangkit dan pulih mengikuti misi diri kamu sebagai seorang penyembuh di sini. Aries, ada beberapa di antara kalian yang penyembuh ya. Karena kenapa? Aku banyak konflik banget Kak, dari A sampai Z, dari A sampai Z Kak, nggak pernah berhenti. Karena kamu dipercaya untuk bisa mengatasi permasalahan itu, dan kamu dipercaya untuk melewati semuanya. Ya, jadi jangan jadikan beban ya masalah itu. Masalah itu adalah subjek terbaik supaya kamu bisa mendapatkan hal yang lebih penting dari sebelumnya. Gitu ya. Jadi dokumen kamu banyak, kenapa? Kamu bukan orang yang cuman leha-leha ngerjain semua. Semua kamu sanggup ngerjainnya kok. Sanggup. Katakan kepada dirimu, kamu sanggup dan aku sanggup untuk mengatasi semuanya, tapi dengan syarat hati yang bersih ya, yang penuh dengan rasa maaf dan welas asih. Itu sih sebenarnya yang bisa mengatasi energi-energi negatif yang ada di luar kamu, diri kamu juga di dalam diri kamu gitu. Oke. Langsung ke inisial nama ya. Gitu. Oke, di sini ada huruf A, Y, H, N, V, I. Oke, T, W, O, G. Apa lagi? Dua lagi deh. S dan L. Oke, di sini ada orang yang menyesal. Luar biasa menyesalnya. Ya. Tapi dia simpan rasa sesal di dalam lubuk hatinya yang paling terdalam di sini. Ya. Oke. Ketika dia tidak bersama dengan kamu, di sini ada dirasa lemah, tak berdaya, karena ada vitamin dalam diri kamu yang memberikan kesembuhan ya. Kamu seperti obat untuk dia kayak gitu. Obat itu ya gak bisa diceritakan ya. Obat itu adalah dimana seseorang itu merasa dirinya itu sembuh dalam artian luas. Dia misalnya dekat sama kamu, kamu bisa memberikan motivasi sama dia, itu dia merasa berarti ya. Ketika seseorang yang merasa berarti dalam hidupnya, itu artinya dia sembuh. Walaupun cuma 60-70%, dia ngerasa hatinya itu menjadi sedikit ceria, tenang, bisa melupakan semua hal yang buruk dalam hidupnya. Mungkin banyak kesialan-kesialan yang terjadi ya dalam hidupnya. Ketika mendapatkan kamu gitu, ketika bersama dengan kamu, dia merasa komplit. Jadi ketika nggak sama kamu, dia ngerasa incomplete, nggak komplit gitu ya. Cuman di sini kamu harus kuat aja ya, kuat aja gitu mengatasinya gitu. Jadi boleh kamu doakan dia, sembuhkan dia ya, ya Allah gitu ya, ke Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi untuk sekarang break, karena ada api di sini, ada 5 of Wands, api yang membara, bisa nanti membakar hak kamu gitu. Entah ada konflik apa di luar sana yang membuat dia itu jadi labil ya. Mungkin dia juga ninggalin kamu dengan alasan mungkin ada yang akan nanti di dalam dirinya merusak kamu. Jadi dia mundur perlahan-lahan untuk menyelamatkan kamu. Ataupun alam semesta menyelamatkan kamu dengan cara-cara proses pemikiran dia yang dia dapatkan dalam kesendiriannya dia nggak mau nyakitin kamu di sini. Karena si twin flame nggak pernah mau menyakiti intinya ya. Dia akan mengatasi gejolak-gejolak hawa nafsu ataupun apapun ya, supaya dia itu bisa menyelamatkan kamu bisa lebih kayak dia tahu ini akan terjadi sesuatu yang membahayakan kamu. Jadi dia mundur gitu loh. Dan kamu juga di sini harus kuat melangkah dari dia sementara waktu ya. Ini udah urgent
ini akan menyelamatkan kamu juga sih. Kamu harus kuat dan pintar nyelamatin diri selama beberapa bulan ke depan. Ya, karena ada sinyal bahaya-bahaya itu kayak ancaman dari luar, dari circle-nya dia ataupun circle-nya kamu gitu. Dan ini kalian harus terpisah jarak dan waktu untuk sementara waktu 3 bulan ke depan ya. Atau bisa sampai 1 tahun juga sih, bisa. Jadi supaya ketika berpisah itu banyak sekali kejadian yang menimpa di antara kedua belah pihak ya, kalian bisa mengambil faedahnya dulu. Nanti pada saat ketemu banyak hal yang kalian ceritakan karena ada tawa canda bahagia ketika kamu bersama. Ini ada ayah, ada seseorang ayah yang mendukung kedekatan kamu sama seseorang tersebut, ataupun orang tersebut tuh ada dukungan dari ayahnya untuk bisa sama kamu. Entah yang sudah meninggal ataupun yang masih ada ya. Ini ada restu dari salah satu atau kedua belah pihak, karena unsur twin flame itu biasanya diimbangi sama spiritual yang ada di dalam keluarganya ataupun leluhur masing-masing, seperti itu. Ketika leluhur melihat kamu, dia positif melihat kamu, dia sayang sama kamu, yang ada di tubuhnya dia yang mengikuti dia, yang selalu menjaga kamunya itu. Saling menjaga juga. Pada akhirnya yang ada di dalam diri kamu juga merasa kamu harus menjaga dia, menjaga satu sama lain lah, menjaga silaturahmi, menjaga perasaan, menjaga hal-hal yang sekiranya bakal terjadi gitu ya, yang membuat kalian nanti merasa terganggu ataupun terancam. Itu sinyalnya tuh kuat. Jadi ketika ada konflik, mundur. Konflik itu menjelaskan kamu berhenti dulu, seperti itulah istilahnya ya. Siapapun yang datang kepada kehidupan kalian berdua, ataupun ada toxic, ada third party, ataupun ada kebiasaan-kebiasaan buruknya atau shadow side-nya gitu ya, sisi gelapnya, itu biarkan dulu. Kalau udah matang dengan sendirinya akan copot juga ya. Karena ada timingnya ya. Timing is running out-nya ada ya. Ada timing to start, timing to stop-nya ada di dalam diri kalian masing-masing. Oke ya. Gitu aja mungkin untuk pembacaan energi zodiak Aries, karena memang terbatas sekali ya untuk energi tentang pemahaman visualisasi dan visual non visualnya ini ya, yang terjadi dan sebelum terjadi kelahirannya kalian berdua dan setelah itu cukup besar ya gelombangnya buat sayanya. Jadi saya sedih gitu kalau misalnya kalian ada apa-apa tak kalian belum mengerti. Jadi di sini saya jelaskan lebih ke mengenali situasi dan saling mendoakan satu sama lain, tapi mundur ya, biar kalian itu lebih fokus ya dengan menjaga sistem keamanan keluargamu, hatimu, dirimu, jiwamu, dan jiwanya dia juga. Kenapa harus ada doa? Karena doa yang bisa menyelamatkan kalian berdua ya. Oke, gitu aja untuk readingan zodiak Aries. Semoga selalu disehatkan, dikuatkan ya, diberikan kesabaran, dan jangan lupa ya selalu bermunajat ya. Selalu bermunajat, tetap istiqomah apapun yang terjadi, tetap tawakal ya terhadap segala sesuatu. Karena dengan begitulah Tuhan akan melirik kamu, melihat kamu seberapa besar ya kebaikan yang ada di dalam diri kamu, dan seberapa besar perubahan-perubahan, perbaikan yang ada di dalam jiwa kamu sehari-hari. Oke, gitu aja ya untuk readingan zodiak Aries. Sampai ketemu lagi Aries. Makasih. Dadah.